Halo juragan, dalam berbudidaya tanaman pare ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menanam pare dari biji agar cepat tumbuh. Nah, di kesempatan kali ini akan saya jelaskan satu persatu ya juragan. Nah, untuk pemilihan benih pare seperti yang kemasan kayak gini juragan, itu juga berpengaruh sekali untuk cepat atau lambatnya saat panen. Nah, terlebih dari itu, juragan juga bisa menggunakan biji pare yang langsung dari buahnya. Itu juga sudah ada caranya sendiri. Nah, di antara dua pilihan itu, juragan saya merekomendasikan yang pakai benih yang kemasan seperti ini saja. Karena untuk benih yang kemasan seperti ini lebih mudah dan sudah dijamin juga untuk semisal ketahanan penyakit, potensi hasil sudah dijelaskan di balik kemasan ini dan juga yang lain sebagainya. Saya merekomendasikan juragan itu produk dari cap kapal terbang dan panah merah yang varietas Raden dan Yumaya. Nah, kedua benih ini itu termasuk benih pare yang unggul ya. Oke, kita ke langkah yang selanjutnya. Jika juragan sudah membeli benih yang kemasan seperti ini, itu bisa dibuka. Setelah itu bisa direndam dan juragan melakukan seleksi terhadap benih atau memilih benih yang bagus dan yang jelek. Nah, benih yang bagus itu benih yang tenggelam ke dalam air, yang terapung itu benih jelek bisa dipisahkan juragan. Nah, langkah selanjutnya juragan bisa melakukan masukkan dalam kain basah. Itu dimasukkan dulu ke dalam kain basah kurang lebih selama 2 hari. Kain di basah ini bertujuan untuk menjaga kelembapan dari tempatnya. Nanti bisa dikasih di kain ya, ditutup, terus dikasih di wadah, bisa di seperti tempat makan atau di plastik juga bisa. Nah, untuk prosesnya juragan perlu menunggu selama 2 hari. 2 hari itu benih akan berkecambah juragan, sudah berkecambah dan sudah siap disemai. Untuk media semainya kita menggunakan tanah dan campuran kompos saja. Untuk perbandingannya 1:1. Nah, untuk menanam benih pare yang sudah berkecambah tadi juragan, untuk yang sudah tumbuh itu kalau bisa jangan sampai tertutup dengan tanah. Kalau bisa dimunculkan di permukaan tanah ya. Jadi tetap masih kelihatan untuk yang sudah tumbuh itu, tapi untuk yang bijinya bisa ditaruh di bawah. Setelah 5 hari juragan itu akan sudah tumbuh daunnya sekitar 4 helai atau 5 helai daun. Dan itu bisa sudah siap dipindah ke polybag atau di lahan. Nah, bibit pare kemudian ditanam atau dipindahkan dengan kedalaman 3-5 cm saja, jangan dalam-dalam. Nah, mengenai jarak tanam dan untuk kedalaman tanam itu juragan bisa lihat video saya yang sebelumnya yang ini. Nah, juragan bisa lihat saja, di situ sudah saya jelaskan semuanya. Nanti akan lebih jelas jika juragan menonton video yang itu. Nah, untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman pare, juragan juga memerlukan atau perlu melakukan pemupukan terhadap tanaman pare, baik yang organik maupun anorganik. Pemberian pupuk organik sendiri itu saat tanaman sudah memasuki usia 21 hari setelah tanam. Untuk pupuk yang bagus digunakan atau yang biasa digunakan para petani itu pupuk NPK juragan, bisa pakai yang NPK Mutiara atau yang lainnya juga boleh. Nah, untuk pemupukan dilakukan dengan sistem kocor. Untuk pemupukan ini dilakukannya beberapa kali ya juragan, tidak hanya 1 kali. Untuk pemupukan fase pertamanya 2 hari setelah tanam, dan yang kedua 40 hari setelah tanam. Terus yang ketiga itu 60 hari setelah tanam. Nah, ini untuk waktu pemupukannya ya juragan. Dan untuk dosisnya sendiri itu tentunya saja juga berbeda ya juragan, karena untuk tanaman yang masih kecil dan masih besar itu kebutuhan pupuknya juga berbeda. Untuk pemupukan pertama juragan menggunakan dosis 5 gram per tanaman saja. Pemupukan kedua juragan juga menggunakan dosis yang 5 gram sama 5 gram per tanaman. Dan untuk pemupukan yang ketiga juragan bisa menggunakan 10 gram per tanamannya. Nah, selain melakukan pemupukan, untuk mempercepat produktivitas dari tanaman pare ini juragan perlu melakukan pemangkasan pada tanaman pare. Buang daun-daun yang sekiranya itu tidak produktif atau tidak menghasilkan, dan
kalau dibiarkan lebat juga itu bisa memicu serangan jamur juragan, seperti jamur Phytophthora atau yang lain sebagainya. Tujuan dari pemangkasan ini supaya nutrisi fokus ke pembungaan dan pembuahan, tidak hanya ke percabangan daun dan batang. Nah, jadi lebih fokus ke pembungaan dan pembuahan. Ini akan lebih produktif untuk tanaman pare yang ditanam. Pemangkasan ini dilakukan saat tanaman pare berusia 3 bulan setelah tanam. Dan setelah 3 minggu kemudian juragan melakukan pemangkasan, itu bisa dilakukan lagi. Berarti jaraknya setelah juragan melakukan pemangkasan itu diberi jarak 3 minggu. Untuk yang dipangkas seperti yang saya bilang tadi, untuk daun yang tidak produktif, daun yang terkena penyakit, cabang tua yang tidak tumbuh lagi, dan intinya yang tidak produktif ya juragan, itu bisa dipangkas saja. Nah, beberapa cara budidaya pare tadi cukup mudah ya juragan untuk dilakukan, tidak sulit dan memang mudah, tapi juga tidak mudah-mudah gampang lah ya. Nah, untuk benih yang unggul saya sarankan juragan bisa cek di tokoderes.com. Untuk linknya bisa klik di atas ini atau bisa cek di kolom deskripsi. Di sana sudah saya cantumkan, tinggal diklik. Nanti di sana juragan bisa pilih sesuai kebutuhan juragan. Jangan lupa juga juragan aktifkan lonceng di bawah agar juragan tidak ketinggalan informasi menarik dari Toko Deres. Oke, sekian video yang bisa saya bagi untuk kesempatan kali ini juragan. Semoga dapat membantu dan bisa bermanfaat bagi juragan semua. Sekian video dari saya, sampai ketemu di video berikutnya.